Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rianda, saya dari kelas CF18F. Ingin menjelaskan sedikit tentang memori. Di sini saya udah nyediain PowerPoint tentang memori sendiri. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan memori? Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data yang penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Maka dari itu, kapasitas adalah fungsi utama bagi memori. Jadi, semakin besar kapasitasnya, semakin besar fungsi dari memori tersebut. Gitu. Nah, terus di sini juga ada macam-macam memori. Macam-macam memori itu sebenarnya ada dua aja, yaitu ROM sama RAM. Sedangkan dari ROM itu ada 3 jenis lagi. Yang pertama itu ROM, yang kedua EEPROM, yang ketiga EEPROM. Dan yang RAM sendiri juga ada dua, yaitu statik dan dinamik. Untuk penjelasannya itu dari ROM dulu ya. ROM itu singkatan dari Read Only Memory, atau ROM merupakan chip IC, Integrated Circuit, singkatan dari IC-nya, yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi. Dan sifat penyimpanannya tidak permanen. Tipe memori ini sering disebut juga memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. Nah, itu untuk pengertian dari ROM-nya sendiri. Nah, tadi kan ada 3 bagian ya di ROM itu ya, ada PROM, ada EEPROM, dan EEPROM. Di sini ada pengertiannya satu-satu. PROM sendiri itu artinya dari Programmable Read Only Memory, yang merupakan isinya diprogram oleh pabriknya. Jenisnya ROM itu ada ROM matrix diode atau transistor BJT atau FET. Itu untuk ROM. Dan untuk EEPROM sendiri itu artinya dari Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV-EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memogram ROM ini digunakan EEPROM programmer. Nah, itu untuk EEPROM, berarti dia bisa menggunakan ultraviolet untuk menghapus isi dari ROM tersebut. Tuh, mungkin lebih canggih ya. Nah, terus yang C-nya ini ada EEPROM. EEPROM itu singkatan dari apa sih? EEPROM itu singkatan dari Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, yaitu flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contohnya CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting, tekan tombol delete sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS ini atau EEPROM ini secara elektris. Jadi gitu. Untuk penjelasan dari PROM, EEPROM, dan EEPROM sendiri. Nah, yang selanjutnya ini ada pengertian dari RAM. RAM itu salah satu macam-macam memori ya, yaitu Random Access Memory. RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi. Kebalikannya, tadi kan kalau ROM itu hanya dibaca dan tidak dapat ditulisi. Tapi kalau misalnya RAM dapat dibaca dan ditulisi. Dan sifat penyimpanannya sementara. Sama ya, kalau sifat penyimpanannya itu sementara. Jika tak catu dayanya ditiadakan, isi RAM-nya hilang. Nah, tadi kan RAM itu ada 2 macam ya, statik sama dinamik. Di sini ada pengertiannya nih untuk static RAM atau SRAM ya, SRAM.
merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga satu, datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. Nah, yang kedua itu lebih cepat. Yang ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Dan yang keempat, mahal. Itu untuk static RAM. Nah, yang kedua ini ada yang namanya dynamic RAM atau DRAM ya, disingkatnya. Merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga satu, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh lebih lambat, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar, dan lebih murah. Jadi perbedaannya udah jelas ya di sini ya untuk static RAM sama dynamic RAM. Itu untuk macam-macam memori. Nah, yang selanjutnya ini ada EEPROM Erasable Programmable. Oh, yang tadi kan di dalam ROM itu ada yang masuk EEPROM ya. Nah, di sini ada penjelasan cara menghapus EEPROM. Yang pertama itu lepaskan EEPROM dari sistem. Yang kedua, buka penutup jendela transparannya. Dan yang ketiga, sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Nah, caranya gitu. Kalau misalnya tadi kan bilang bisa tuh dihapusnya dengan cara sinar ultraviolet. Nah, saya kayak gini. Yang pertama, lepaskan EEPROM-nya dulu nih dari sistem. Terus buka penutup jendela transparannya, terus sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet. Kurang lebih 15 menit ya, jangan lama-lama. Nah, itu untuk cara menghapus. Kalau cara memprogramnya gimana sih EEPROM tuh? Yang pertama itu, hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Yang kedua, pasang EEPROM pada EEPROM programmer. Dan yang ketiga, isilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM programmer. Nah, gitu kurang lebih cara pemrogramannya kayak gitu ya. Nah, di sini ada EEPROM. Ada EEPROM-nya juga nih. Untuk yang EEPROM gimana sih cara memprogramnya? Kan tadi kan beda ya EEPROM sama EEPROM. Nah, ini cara memprogram EEPROM itu gimana? Yang pertama itu EEPROM tetap terpasang pada sistem. Yang kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Jadi nggak usah, kalau EEPROM tadi kan harus dilepas ya. Nah, kalau EEPROM sendiri itu nggak usah dilepas nih pada sistemnya, tetap aja di situ. Dan walaupun posisi terpasang, dia masih bisa dilakukan untuk penghapusan data atau pengisian data gitu. Jadi kayaknya lebih praktisan EEPROM ya. Nah, itu untuk cara pemrograman EEPROM. Kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM. Nah, ini nih yang tadi kita bahas ya. Yang pertama itu, satu, isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan pada EEPROM, untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Nah, yang kedua, penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam orde milidetik ms, wah cepet banget nih, milidetik guys. Sedangkan pada EEPROM pada orde menit. Jelas ya, beda jauh banget ya milidetik sama menit. Menit aja berapa detik, nah ini detik ini berapa milidetik gitu kan. Berarti untuk waktu itu lebih efisien ke EEPROM. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskan dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Nah, yang tadi udah aku bilang ya, berarti emang lebih efisien ya, lebih efektif gitu untuk pemrograman EEPROM itu karena tidak harus melepaskannya dari sistem. Nah, selanjutnya ini langsung ke operasi read drum dynamic RAM ya. Tadi kan kita ngebahasnya ROM ya. Nah, sekarang langsung ke RAM nih. Operasi read dynamic read access memory.
Yang pertama, alamat baris ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang kedua, pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Yang ketiga, decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Yang keempat, pin CS dan R or W diaktifkan dengan mode read. Dan yang selanjutnya, alaman kolom ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Dan selanjutnya, pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal cas yang diberikan. Terus selanjutnya data akan ditempatkan pada dot. RAS dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya gitu. Ini untuk operasi read drum ya, cara membaca dynamic frame itu kayak gimana sih? Nah ini caranya begini gitu. Nah, selanjutnya ini ada operasi write drum untuk menulis ya, tadi untuk membaca read. Nah, sekarang ini untuk menulisnya. Cara menulis drum gimana sih? Yang pertama itu data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS or RW diaktifkan pada mode write. Pada mode write ya, tadi kan pada mode read, sekarang pada mode write. Alaman kolom ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai yang diinginkan. Run dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Sama aja ya, berarti kalau cara operasi write sama read itu nggak beda jauh ya. Cara-caranya sama aja kayak ini kalau kita baca sama. Iya. Oke, next. Yep. Mungkin segitu aja ya yang bisa aku sampaikan ini tentang memori ya, sedikit tentang memori itu. Memori itu ada RAM dan ROM. Nah, terus ROM itu dibagi menjadi 3, PROM, EPROM, dan EEPROM. RAM jadi statik dan dynamic gitu. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.